golek dukun sing rono rene. Piye carane kudu dadi siji. Di sini tuh ritual mandi air 7 kembang di tengah hutan tapi diminta aku sendirian. Terus dukunnya laki-laki. Hai, apa kabar kalian semuanya? Nih, jaga kesehatan, jaga mood, jangan lupa minum air putih yang banyak. Terus jangan lupa makan makanan berserat, buah-buahan, sayur-sayuran gitu. Jangan lupa olahraga. Olahraga itu penting banget buat kalian semuanya. Oke. Langsung saja masuk ke topik. Ini kapan ya? Kemarin siang itu ada yang nge-DM aku. Ya. Itu dia bilang, "Hai Kak, selamat siang. Ini aku dari Surabaya. Aku mau cerita perihal masalah yang aku hadapi sekarang. Aku tahu kakak dari YouTube." Berarti dia udah pernah lihat YouTube aku, guys. Terus mungkin di sini aku ada pencerahan dan membuat aku jadi tenang. Dia bilang kayak gitu. Yaudah, aku jawab, "Oh iya, silahkan Mbak, silahkan. Mau curhat apa?" Terus dia bilang, "Gini Kak, aku yang sekarang umur 20 tahun dan berpacaran dengan orang umur 30 tahun. Wih, apa ya? Sama apa ya? Kayak gitu namanya. Om bukan sih Mas? Ambil om ya. Selang 10 tahun. Terus dia bilang, awal cerita si laki ini 1 tahun lalu adalah orang yang pernah aku tolak. Karena di pikiranku saat aku masih SMA, dia sudah terlalu tua dan sekarang aku menginjak kuliah, pikiranku itu hilang. Jadi dulu itu kata dia itu waktu sekolah SMA kan selisih 10 tahun, itu di pikiran dia itu masih childish gitu loh kayaknya. Kayak aku pacaran sama om mungkin kayak gitu. Terus dia kuliah, itu ternyata dia itu seleranya tuh kayak gitu. Terus dia bilang, setelah aku tolak, aku sudah menjalin hubungan dengan beberapa orang, tapi akhirnya tragis, tetap sakit hati yang didapat. Yo, karma yo, gak ngerti. Terus dia bilang, tepat setelah aku putus dengan pria satu komunitasku berumur 30 tahun. Wih, berarti seleranya dia itu yo di atas dia jauh ya, kayak gitu. Terus dia bilang, aku berpikir apa itu karmaku karena sudah menolak mas-mas itu tadi, dan dia berdoa apakah ya nggak tahu. Malam setelah putus aku mencoba mencari akun sosmed si mas-mas yang pernah aku tolak, dan aku meminta maaf biar nggak ada sakit hati di masa lalu. Nah pas itu masnya bisa aku hubungi. Terus dia memberi penawaran jika dia berikan kesempatan yang kedua kali, saya mau atau tidak. Karena saya pas downnya, saya putuskan iya menjalin hubungan dengan dia dengan layaknya hero datang. Wih, masih jadi hero gitu loh pas sakit hati mbaknya. Nah di sini Kak, aku mulai permasalahanku. Awalnya tuh baik-baik saja karena dia seorang pelayaran. Otomatis kami LDR. Dia mulai memasuki keluargaku, ke orang tuaku dengan meminta izin bahwa dia serius dan akan menikahiku. Oke, gentle masih koyan ya. Dengan aku umur segitu dan aku hanya ambil kuliah 1 tahun, mamaku menyarankan biar aku tahu dunia kerja, biar tahu susahnya yang namanya kerja. Nah mamaku bilang, tunggulah 2 tahun lagi. Oh, sebenarnya aku pun juga kepikiran Kak, dengan dia umur segitu, kalau ditunda-tunda lagi kan kasihan. Aku juga berusaha meyakinkan orang tuaku dan dia dapat izin tahun depan bisa nikah. Oh, berarti sama mamanya dipercepat nih di sini ceritanya. Pas aku pulang kampung, aku disuruh main ke rumah orang tuanya. Oke, saya lakukan. Awal datang memang jam 8 malaman Kak, karena ada kendala. Di situ saya diperlakukan dengan baik oleh ibunya, tapi sayangnya oleh bapaknya sedikit tidak menghargai saya. Bayangkan saja Kak, di situ ada tamu tapi malah lihat TV dengan kaki diangkat ke meja. Ganti channel pun pakai kaki yang saya mencoba.
maklumi, oh dia mencoba maklumi rek kayak ngono kuwi. Tapi yo pantes sih kayak ngono kuwi, ono tamu ya bayangno ya lek dari sini. Ono tamu terus moro-moro kaki dekek ning dhuwur meja. Terus mari ngono sih etikanya gak sopan loh menurutku yo gak sopan. Terus habis itu bilang beberapa minggu kemudian saya main lagi ke rumah dia, hanya aja ada ibunya saja. Di situ mulailah ada pertanyaan-pertanyaan kayak di mana rumah bapak kamu, terus kerjanya apa ya, semacam seperti itu ya. Pertanyaannya saja di mana rumah bapakku ya, aku jawab rumah aslinya bukan rumah tempat tinggal aku sekarang. Berarti dia tempat tinggalnya sekarang itu bukan di rumah orang tuanya si bapaknya cewek ini. Setelah kedatangan kedua gang 2 mingguan, berarti selang 2 minggu, doiku bilang tidak bisa meneruskan hubungan ini karena bapaknya tidak cocok atau tidak setuju. Aku tanya juga nggak setuju karena apa, dia juga bilangnya juga nggak tahu. Nah terus ya apa sih kok nggak ngerti ngono loh. Seharusnya kan ya seharusnya sebagai laki-laki itu juga memberi penjelasan. Kaya to bapakku nggak setuju mergo awakmu kuwi piye nyapo, apa kurang sopan etikamu atau piye. Itu kan yo dadi si cewek iku iso introspeksi diri. Lah lek sik nggak setuju perkara apa, gak ngerti lah, terus kan yo tanda tanya besar ngono lho yo rek. Terus mari ngono habis itu dia bilang, dan aku mencoba kayak ke orang pintar minta buat si doiku tetap sama aku dan lain-lain karena aku ngerasa aku nggak bisa pisah sama dia kak. Ya salah cinta monyet kayak ngono kuwi sik kak, aku nggak bisa tanpamu. Terus sampai memanas, ternyata ortu dia juga nyariin orang pintar gimana bisa aku pisah sama anaknya. Berarti sama-sama nih si cewek ini tadi tuh cari orang pintar, cek piye ampriye nggak pedot, cek ampriye panggah bareng-bareng. Sedangkan si orang tuanya mencarikan orang pintar gimana pun caranya biar mereka berdua itu pisah. Berarti nggak sinkron rek, nggak sinkron. Betul. Di situ udah banyak uang yang aku keluarin tanpa nggak ada hasil kak. Berarti kesana kesini cari-cari orang pintar dan sebagainya nggak ada hasilnya. Terus mari ngono, apapun aku berusaha untuk dia tetap. Tapi aku sekarang kayak nyerah, nyerah. Karena depresiku sampai aku 1 bulan makan tuh jarang banget, sampai turun 5 kiloan lah. Oh, tips diet paling ampuh. Tips diet paling ampuh bisa aku coba ini. Semenjak masalah ini aku sering ngerasa sakit, demam, pusing. Ya mergo kamu itu jarang makan koyo pusing jarang makan iku iso juga. Terakhir aku ke orang pintar, katanya dapat kiriman dari dukun mereka, dari dukunnya mereka. Terus dikasih tahu ada ritual-ritualnya juga buat magerin diri. Kalau orang Jawa tuh bilangnya apa ya, buat ngejaga diri itu pakai magerin awak gitu loh. Paham nggak sih kalian? Yosle nggak paham, searching silakan. Terus kok Yosle percaya? Itu ritualnya mandi air 7 kembang di tengah hutan, tapi diminta aku sendirian. Nah di sini aku minta pendapat gimana baiknya biar aku nggak ada di lingkaran kayak gini kak. Terima kasih. Mono terusan. Nah di sini tuh ritual mandi air 7 kembang di tengah hutan, tapi diminta aku sendirian. Terus dukunnya laki-laki. Yo mbok kira iku engko iso malih dadi permasalahan. Masalah apa mas jenenge? Pelecehan seksual malian. Dadine malah dukun cabul. Yo nggak ngerti, kita itu jangan suuzon, tapi kita tuh jogo-jogo. Kita tuh yo iso mikir lah saiki kon ning tengah hutan kon dhewean. Kecuali lelek, ya nanti ada ritualnya mandi 7 kembang di tengah hutan, kamu sama temen atau sama keluarga gitu, itu sih nggak masalah, aku sih kena dipercaya lah. Kamu dewean terus wongi dewean, moro-moro kamu di moro-moro
wes kamu moro-moro kedadian kayak ngono terus malah kamu apa ya? Malah depresi 2 kali, terus hidupmu tambah hancur menurutmu. Wes gara-gara kamu apa restune ka wong tuwek ngono kuwi mau, ngono lho. Nah, di sini terus dia bilang dari beberapa orang pintar atau kiai yang saya tanyakan itu hasilnya tak sama Kak. Katanya kalau saya menikah sama si mas-masnya itu tadi, seluruh harta kekayaannya mas-masnya itu saya yang megang, kayak semisal nih ATM dan sebagainya itu saya yang megang, padahal di situ pikiran saya tuh nggak seperti itu. Berarti dimanapun itu dia tanya ke si dukun A, dukun B, orang pintar manapun hasilnya tuh kayak gitu loh. Yo apa yo? Ya mungkin ini dari mungkin ya pendapatku, persepsiku. Kan yang pertama, dia tadi tuh juga sempat cerita kalau rumah si ayahnya itu tadi itu kecil. Ya ibaratnya 1 banding 180 derajat berbeda sama rumahnya dia yang sekarang gitu loh. Ibaratnya rumah gubuk sama rumah gedung kayak gitu loh. Jadi mungkin yang ditelusuri sama orang tuanya si laki-laki ini tadi rumah yang si gubuk tadi, bukan rumah yang ditinggali sekarang. Yo, jadi berarti ini yang dipandang itu adalah materi, kekayaan. Mungkin lo ya ini. Soalnya kan yang pertama orang tuanya tadi menanyakan soal rumah dan sebagainya kayak gitu, kayak pekerjaan. Jadi buat kalian itu jangan memandang fisik, mandang iku rumah. Gak ngerti lek teko njaba omahe gedhek elek moro-moro ning jero omah ono emas wakeh 5 gram 10 gram kan gak ngerti to rek. Yo lek aku sih mbak saranku kamu silakan move on, soalnya yang pertama orang tuanya tuh wes nggak setuju tanpa memberi penjelasan, dan yang kedua di sini masnya itu nggak ada perjuangan, nggak enek sing jeneng pembelaan. Aku sayang kambi cewek iki, aku pengen kambi cewek iki, aku pengen memperjuangkan kamu, nggak enek sama sekali. Dadi yo nggih opo lek sampean berjuang dewan yo mengkis-mengkis lek jarine Mbak sapa Mas? Mbak Ozawa, lah aku berjuang dewan yo mengkis-mengkis jarine ngono. Ya itu sih Mbak yang bisa saya berikan pendapat saya. Ya sampean lah iso yo move on. Silahkan cari. Berarti itu yang bukan yang terbaik buat sampean. Itu sudah baik buat sampean, cuman belum yang terbaik buat hidupnya sampean gitu loh. Masih ada yang lain juga. Kecuali lek Mas iku mau ngekei perjuangan kayak ngekei sama-sama berjuangnya lah ning kene sampean enggak, ning kene dia enggak berjuang. Jadi wes sampean lupakan, ikhlaskan, dan saranku kalau di sini mungkin benar tentang harta, sampean tunjukkan lek sampean itu bisa. Yes, mungkin kayak tadi, mungkin engko malah kayak mikirnya si cah lanang wi mau dan keluarga si cah lanang wi mau, aku menyesal telah menyanyiakan kamu. Bikin kayak gitulah. Sing manis, sing cantik ngono lho, Mbak. Ojo sing ning dukun, aku kudu ngene, kudu cah kuwi, kudu keluargane hancur dan sebagainya. Itu enggak baik. Saman enggak entuk apa, sama tambah dosa. Oke? Ini cerita diambil sisi baiknya saja. Jadi segala sesuatu jangan dipaksakan. Ya, iki kan mbake maksa golek dukun sing rono rene. Piye carane kudu dadi siji. Tapi lek Tuhan berkehendak enggak, ya enggak dadi, Mbak. Wis ngono intine. Oke. Thank you.